Kali ini aku mau kasih informasi sedikit tentang uji hipotesis dua arah dan satu arah. Jadi kenapa aku buat ini? Karena kesimpulan yang ditarik akan sangat fatal kalau misalnya kita salah menentukan apakah uji hipotesis kita itu dua arah dan satu arah. Tapi sebelumnya kita flashback dulu sedikit bahwa kalau di dalam menguji hipotesis itu kita bisa menggunakan signifikansi, bisa juga menggunakan nilai t-tabel. Dan nanti di t-tabel ini nanti yang akan kita perlukan dia tuh satu arah atau dua arah. Karena nanti alfanya ditentukan satu arah atau dua arah. Jadi untuk uji hipotesis itu ada dengan melihat nilai signifikansi. Yang manakah itu? Yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak dan sebaliknya gitu ya. Nah, jadi nilai signifikansi nanti kita peroleh dari mana? Nilai signifikansi ini kita peroleh dari output SPSS setelah kita olah datanya. Kemudian dilihat dari nilai T hitung. Nilai T hitung ketentuannya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka H0-nya ditolak dan sebaliknya. Dan sebaliknya maksudnya adalah kalau misalnya T hitungnya lebih kecil dari t-tabel, maka H0-nya diterima. Nah, jadi kalau nilai signifikansinya udah nggak ada masalah, nanti tinggal lihat di output SPSS-nya aja. Kalau misalnya dia ada bintang 1, dia signifikan. Kalau misalnya p-value-nya misalnya 0,05. Tapi kalau misalnya bintang-bintangnya sampai ada 2, misalnya dia signifikan pada 0,01, yang seperti itu. Nah, itu juga yang berkaitan sama T hitung dan t-tabel ini. Nanti ada kalau alfanya misalnya satu arah atau alfanya misalnya dua arah. Jadi untuk boleh melihat contoh kesalahan fatalnya itu kita langsung masuk ke misalnya contoh gitu ya. Fatalnya itu, salahnya itu seperti apa sih gitu. Jadi katakanlah kita ingin membuat pembahasan daripada hasil yang sudah kita peroleh. Misalnya diketahui nilai T hitungnya sama dengan 2,33 gitu ya. Dan t-tabelnya tuh dari kombinasi alfa, df dan alfanya misalnya kita buat dulu kayak gini. df-nya katakanlah misalnya kita buat 6, kemudian alfanya 0,05 gitu. Jadi kita ingin melihat apakah hipotesis itu nanti ditolak atau diterima dengan membandingkan nilai T hitung terhadap nilai t-tabel. Kita coba dengan uji satu arah dulu. Oke, uji satu arah. Kita ingin melihat nilai t-tabelnya. T-tabelnya berapa? Kalau kombinasinya adalah 6 dan 0,05. Jadi di sini aku udah ada download t-tabel. Tadi kan untuk uji satu arah. Untuk 6-nya di sini, degree of freedom-nya di sini, sama 0,05 satu arah. Kalau di sini bisa teman-teman lihat bahwa misalnya di baris di atas ini kan ada 2 tuh. DF itu degree of freedom-nya, yaitu angka di kolom pertama ini. Cara mencarinya adalah jumlah sampel dikurang 1. Kemudian PR itu adalah persentasi, kalau itu adalah nilai alfanya. Jadi di sini kan ada 2 baris. Jadi di baris pertama ini adalah untuk uji satu arah. Kemudian yang di atas ini adalah untuk uji dua arah. Ada juga yang membuat yang di atas itu uji satu arah, yang di bawah itu uji dua arah. Caranya untuk mengetahuinya apa? Kalau misalnya yang mana aja dua kali angka sebelum dan sesudahnya, berarti itu adalah uji yang satu arahnya. Tapi kalau misalnya setelah dibagi 2, berarti itu adalah untuk uji dua arahnya. Oke, kembali ke yang tadi. Kalau misalnya kita ingin melihat 6 terhadap 0,05 satu arah. Berarti 0,05 satu arah itu kan ada di bawah. Ada di sini 0,05 yang ini
nilainya itu adalah 2,44. Jadi kita buat di sini itu 2,44. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat T hitung terhadap T tabel itu gimana? T hitungnya kan tadi 2,33. Sementara kalau di T tabel dia kan 2,44. 2,33 terhadap 2,44 itu adalah lebih kecil. Nah, berarti ini artinya kesimpulannya apa? H0 diterima. Tadi yang udah kita buat di atas di sini. Karena kan T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Ini untuk uji satu arah. Lalu bagaimana kalau kita ingin melihat kondisi ini pada uji dua arah? Oke. Nah, T tabelnya misalnya kita lihat tadi 6 dan 0,05, tapi dia untuk uji dua arah. Uji dua arah itu berarti dia yang di atas gitu. 0,05 yang di atas itu yang mana? Dia ada di sini, dan kita lihat ke degree of freedom-nya 1,94. Oke. Degree of freedom-nya 6, nilainya 1,94, maaf. Jadi kita buat di sini 1,94. Sehingga kita buat T hitung. Nah, 2,33 terhadap 1,94 itu kan lebih besar. Jadi lebih besar dari 1,94. Maka ini artinya H0 ditolak. Nah, jadi kan terdapat perbedaannya. Kalau misalnya hipotesis kita itu kita rumuskan mengarah ke uji satu arah, atau kita rumuskan mengarah ke uji dua arah. Jangan nanti kita menghipotesiskannya dia itu satu arah, tetapi yang kita pakai uji dua arah, kan kesimpulannya fatal. Kalau misalnya hipotesis kita itu untuk uji dua arah, sementara setelah kita uji T hitung terhadap T tabelnya itu menggunakan uji satu arah, dan diperoleh H0-nya diterima, padahal seharusnya H0 itu ditolak. Jadi itu salah satu contoh kenapa kesalahan di dalam menentukan uji satu arah atau uji dua arah itu sangat fatal di dalam menarik kesimpulan. Jangan sampai salah. Nah, jadi gimana supaya tidak salah gitu ya? Pertama, ketahui hipotesisnya seperti apa. Oke, jadi kalau hipotesisnya misalnya, jika hipotesisnya berbunyi seperti ini, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, ini kan kita nggak tahu apakah pengaruhnya ini positif atau negatif. Berarti ada kemungkinan bisa positif atau bisa negatif. Gitu. Berarti kan kemungkinannya ada dua. Berarti dua arah. Ini adalah uji dua arah. Kemudian jika hipotesisnya berkata misalnya seperti ini, variabel X berpengaruh negatif atau positif, berpengaruh negatif atau positif terhadap variabel Y. Oke, berarti, nah di sini lihat berpengaruh negatif atau positif. Berarti sudah tahu yang ingin kita lihat itu sudah ditentukan arahnya. Apakah dia ingin ke positif aja atau apakah dia ingin ke negatif aja. Jadi sudah tahu kita itu mau menuju yang mana gitu. Sudah ditentukan. Berarti ini kita menggunakan uji satu arah. Itu caranya. Nah, misalnya contoh yang tadi, contoh yang ini kita buat ke dalam suatu
studi kasusnya gitu. Jadi misalnya katakanlah hipotesis, kita buat dulu hipotesisnya. Hipotesisnya tuh kan terdiri dari hipotesis nihil dan juga hipotesis alternatif. Jadi katakanlah misalnya ini variabel bebasnya itu adalah dukungan keluarga, kemudian Y itu motivasi berwirausaha muda. Nah, jadi kita ingin membuat hipotesis nihilnya dulu. Hipotesis nihilnya itu apa? Dukungan keluarga tidak berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha anak muda. Sebaliknya, alternatifnya adalah dukungan keluarga berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha anak muda. Nah, hipotesisnya sudah seperti ini. Nah, kita lihat hipotesisnya itu kata-katanya apa? Kan cuma ini toh. Jadi berpengaruh doang. Gitu. Jadi jangan nanti salah merumuskan hipotesis H0. Jangan nanti merumuskan hipotesis H0 beda dengan merumuskan hipotesis alternatifnya. Jadi harus sama. Kalau di atas dia satu arah, di bawah juga satu arah. Kalau di atas dia dua arah, di bawah juga harus dua arah. Seperti itu. Nah, berarti kalau dari sini kita menggunakan alat, berarti kita menggunakan uji hipotesis yang dua arah. Nah, uji hipotesis dua arah itu tadi apa? T hitungnya tadi 2,33 dan T tabelnya tadi 1,94. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat? Berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti keputusannya, kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka keputusannya H0 ditolak. Maka kesimpulannya, nah kalau H0 ditolak, ini yang ditolak, berarti kesimpulannya adalah H1 diterima. H1 diterima itu bahwa dukungan keluarga berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha anak muda. Gitu. Nah, jadi kita harus merumuskannya dengan benar. Gitu kan? Jadi maksudnya kita ingin tahu apa. Nah, kemudian ingin mengetahui pengaruhnya itu positif atau negatif, itu nanti dilihat dari koefisien betanya. Jadi kalau misalnya nanti koefisiennya itu positif, maka dia berpengaruh positif. Kalau misalnya dia negatif, maka dia berpengaruh negatif. Seperti itu.